di Senduro apa ya? Kambingnya yang Ciri khas kambing Senduro itu yang pertama warnanya putih mulus. Nah, kayak ini adalah salah satu kambing Senduro. Terus yang kedua, telinganya panjang terpilin. Nah, ini yang panjang terpilin. Iya. Terus yang ketiga, badannya tinggi dan besar. Ini ciri umum ya. Ciri spesifiknya sebenarnya masih banyak, kayak kepalanya harus nunung, terus dadanya harus lebar, itu ada. Hasilnya apa aja Pak kalau dari kambing ini? Kalau dari peternakan kami, ini kita menerapkan ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita breeding ya, kita menghasilkan anak. Terus setelah lahir, induknya kita perah, kita menghasilkan susunya kita olah, nanti bisa dilihat di depan. Olahannya berarti susu sama breedingnya itu ya Pak? Ya. Wah, ini menarik Pak, pakan ternaknya ini apa aja ya Pak yang untuk biasanya dimakan sama kambing-kambing Senduro ini? Kalau ternak itu kambing, sapi, ini makanan pokoknya memang hijauan ya, tapi kita tunjang. Karena ini kita perah, kita kasih makanan tambahan supaya hasil susunya lebih banyak dan kualitasnya menjadi baik. Ini salah satunya, ini adalah campuran dari ampas ketela pohon atau yang terkenal di sini itu gamblong sama konsentrat. Terus yang kedua, ini untuk membantu hijauan, ini namanya rendeng ya. Jadi kalau kita diam-diam sambil lihat TV ngemil, ini camilannya kambing ya. Minumannya Kak? Minumannya sama. Minuman sama. Air ya. Air ya. Ada berapa kambing Pak di sini? Kalau di sini paling sekitar 35 ekor yang di sini. Jantannya cuma satu. Jantannya cuma satu. Sebenarnya satu ekor jantan ini bisa untuk, kalau di tempat saya bisa untuk 50 betina. Oh gitu. Ini yang dinamakan pejantan tangguh. Soalnya gini Mbak, kambing ini misalkan ini ya, ini berahi hari ini kita kawinkan, guntingnya 5 bulan. Selama 5 bulan dia tidak ketemu pejantan. Iya. Setelah beranak kita perah selama 7-8 bulan. Jadi ini ketemunya pejantan baru setahun sekali. Setahun sekali. Kalau kita punya 50 betina berarti cuma 50 hari. Iya. Yang 315 hari nganggur dia. Berarti kurang banyak Pak ini betina. Oh iya. Pak mau tanya, untuk kambing betina yang punya kualitas produksi yang paling bagus, ciri-cirinya gimana? Ya, ini sebelum kita memilih kambing yang akan kita pelihara, yang nantinya kita perah, kita harus mengetahui sejarah kambing dulu. Sejarah kambing itu dulu. Ini ibunya yang mana, bapaknya yang mana. Karena sifat-sifat ini menurun ke anak. Jadi paling tidak kita tahu, oh ini ibunya produksinya berapa per hari, bapaknya ini dari induk yang produksinya tinggi misalkan ya. Jadi ini kalau dipertemukan nanti ini bisa menghasilkan induk yang produksinya akan tinggi. Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat, kambingnya besar ya, terus makannya lahap. Nah, ini salah satu ciri bahwa nanti kambing itu akan menghasilkan susu yang banyak. Di samping yang tadi saya terangkan, ini dari silsilah ini kita harus tahu sebenarnya. Tuh misalkan ada kambing yang stres gitu Pak, gimana caranya biar kambingnya nggak stres gitu misalnya? Gini Mbak, kambing stres itu biasanya karena ada teman baru, biasanya yang pindah tempat gitu. Ini kita usahakan seminimal mungkin. Jadi kalau ada kambing baru ini kita usahakan jangan dicampur dulu dengan kambing ini. Iya. Pindah tempat juga Mbak, terus ganti makanan yang biasanya drastis, gitu ya. drastis itu juga sama. Hanya untuk merawat kambing sebanyak ini Pak, itu butuh tenaga kerja berapa ya Pak kalau di sini? Kalau di tempat saya tenaga kerja khusus yang di belakang cuma 1 orang. Saya hanya membantu, hanya menyediakan makan supaya tidak terlambat itu aja. Banyak 1 orang itu untuk 40 ekor itu mampu. Itu pekerjaannya meliputi apa aja Pak kalau Dia cari rumput, perawatan? dia cari rumput, terus dia bersih-bersih, ngasih makan, ngasih minum, merah. Semuanya. Iya, semuanya. Ada perawatan khusus nggak sih Pak kalau untuk kambing-kambing di Senduro yang khusus?
kambing senduro ini? Kalau perawatan khusus sih enggak, Mbak. Cuman karena ini diperah, harus menghasilkan susu yang baik dan banyak. Nah ini kita suplai dengan makanan tambahan. Yang tadi Yang termasuknya. tadi itu, ya. Iya. Soalnya susu ini adalah nutrisi pakan yang sudah lebih dari tubuhnya kan larinya ke susu. Jadi kita pacu itu supaya susunya menjadi banyak dan kualitas bagus. Kalau susu kambing dengan kualitas bagus itu sendiri itu biasanya ciri-cirinya apa sih Pak yang membedakan biasanya? Ini Mbak, kualitas bagus itu tidak hanya dipengaruhi dari pakan aja Mbak, dari perlakuan ya. Dari pakan, kalau pakannya sudah bagus, tinggal kita perlakuan kita. Contohnya gini, kenapa sih orang image-nya susu kambing bau? Nah, kalau orang membayangkan susu kambing itu bau, bau itu sebenarnya kalau pengalaman saya di kandang muncul karena dua hal. Yang pertama faktor kebersihan, yang kedua faktor penyimpanan. Kebersihan ini salah satu sifat susu itu menyerap bau. Jadi kalau kandangnya kotor, diperah susunya mesti bau. Jadi kalau mbak-mbak minum susunya bau, itu berarti kurang bersih. Kandangnya. Ini salah satunya itu. Terus yang kedua karena faktor penyimpanan. Jadi menurut teori bakterinya susu itu setiap seperempat berkembang 2 kali lipat. Bayangkan kalau kita merah jam 6 pagi disimpan jam 9, ada 3 jam sudah berkembang banyak. Nah ini susunya menjadi bagus. Nah kalau merah sekarang merah langsung diminum itu baunya malah tidak ada sama sekali. Oh gitu, jadi harus selalu segar ya Pak? Maksudnya Iya. dari merah langsung. Kalau disimpan berarti setelah merah harus cepat disimpan di Di freezer. freezer. Di freezer ini sifatnya menghambat supaya bakteri tidak berkembang karena suhunya tidak di suhu ruang. Kalau dipasteurisasi sama yang Mana? yogurt Pak? Yang ini, yang ini. Yogurt itu kan susu fermentasi. Oh fermentasi.